Alhamdulillah tahun lalu itu laporan keuangannya Universitas Trisakti sudah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, itu opini yang paling tinggi ya di ini itu dari Capnexia ya. Capnexia itu adalah kantor akuntan publik yang ada afiliasi dengan asing, sehingga kita percaya lah gitu ya kualifikasi dari auditornya. Tahun lalu sudah alhamdulillah yang 2021 2022 ya. 2020 2021. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa berkibar. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, yaitu Ibu Dr. Komsiah Akuntan. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Trisakti yang membidangi administrasi umum dan keuangan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Pak Bambang Sadono. Iya, mungkin bisa mulai diceritakan tentang pengalaman dan kenangan Ibu ketika kuliah mulai S1 di UGM, kemudian S2-nya di akuntansi manajemen di Universitas Trisakti, dan kemudian S3-nya di UGM lagi, menjadi dosen dan saat ini menjadi Wakil Rektor Universitas Trisakti. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang Sadono. Kalau mengenang kuliah S1 akuntansi di UGM, itu memang banyak kenangan ya. Banyak kenangan karena selama 5 tahun ada di UGM. Ini alhamdulillah pada saat itu saya aktif ya, selain kuliah ya, saya aktif di organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ya. Itu memang saya aktif mulai tahun pertama, saya sudah mulai aktif sampai saya lulus. Kalau kenangan ya alhamdulillah, saya bukan mahasiswa yang termasuk mahasiswa pinter, tidak, saya biasa-biasa saja. Saya biasa-biasa saja, tapi memang Jogja terutama UGM itu adalah suatu kenangan yang tidak dapat dilupakan ya, dari segala kondisi kampusnya maupun budaya Jogjanya. Kemudian kalau di S2 saya kebetulan ambil di MM Universitas Trisakti yang pada saat itu saya di angkatan ketiga ya. Saya masuk di tahun 94 ya, 94, kemudian 96 saya lulus, dan karena hanya sebentar jadi tidak ada kenangan-kenangan khusus ya. Hanya memang kenangan yang tidak dapat saya lupakan adalah bahwa pada saat itu saya minta dengan sangat kepada ketua programnya, yaitu Profesor Tobi Mutis,
yang pada saat itu juga sebagai rektor ya, saya minta untuk dibuka khusus untuk konsentrasi akuntansi manajemen. Ya, karena MM itu lebih banyak ke manajemen, tapi saya minta untuk buka khusus itu akuntansi manajemen. Jadi saya mengambil konsentrasinya akuntansi manajemen secara ya mungkin tanda petik informal ya. Alhamdulillah diperbolehkan sehingga ada mata kuliah berkaitan dengan akuntansi manajemen. Dan pada saat saya menulis tesis, saya minta diizinkan untuk meminta kesediaan dari dosen UGM untuk menjadi pembimbing saya, dan itu diperbolehkan, alhamdulillah. Itu kenangan yang saya tidak terlupakan. Kemudian kalau S3 itu saya masuk tahun 2000, itu ya lulus 2005, jadi relatif sekitar 5 tahun lah saya ambil S3. Nah, kalau kenangan itu banyak sekali. Kenapa? Karena saya mengambil S3 itu sudah berumur gitu ya, sudah berumur sehingga segala energi kemampuan itu pasti sudah tidak seperti yang muda-muda gitu ya. Jadi ya walaupun terseok-seok tapi alhamdulillah sudah bisa lulus lah itu dari UGM. Itu kenangan kalau kuliah ya Pak ya. Oke. Kemudian mulai menjadi dosen, Bu. Oke, menjadi dosen saya awal itu kan saya lulus S1 itu tahun 83 ya. Kemudian setelah lulus saya tahun awal 84 itu menjadi dosen di STIE YKPN Yogyakarta pada saat itu ya sekitar 2 tahun. Kemudian tahun 87 November saya menjadi dosen Universitas Trisakti. Pada saat itu saya masuk menjadi asisten dosen ya, kemudian menjadi dosen tetap sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Nah, kemudian perjalanan karirnya sampai sekarang menjadi wakil rektor. Kalau saya cerita ini adalah suatu takdir ya. Karena saya selama tahun 87 itu menjadi dosen, itu hanya menjadi dosen biasa, pernah menjadi kepala lab komputer. Pernah menjadi kepala lab komputer itu tahun mungkin 94 lah ya. 94 itu sampai 96. Setelah itu saya tidak pernah menjabat apapun. Ya, selain menjadi dosen biasa, yaitu tetap melaksanakan tridharma, pengajaran, mengajar ya, peneliti, pengabdian masyarakat sebagai dosen biasa itu. Nah, begitu saya lulus tahun 2005 lulus S3 maksud saya, baru saya kembali dan saya juga tidak menjabat apapun. Ya, di Universitas Trisakti tidak menjabat apapun sehingga saya mengabdikan diri saya ke profesi ya, ke profesi. Jadi saya membantu pemerintah dalam hal ini adalah Kemdikbud dari 2007 sampai 2018. Saya membantu di Kemdikbud di Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ya, itu mulai 2007 ya sampai 2018. Kemudian saya juga aktif di profesi di Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, dari mulai 96 sih, setelah itu sih sampai 2018 juga. Itu di Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, karena saya tidak menjabat apapun di Universitas Trisakti, maka saya bisa satu tadi mengabdi ke pemerintah ya, di Kementerian Pendidikan, ke profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Saya juga aktif sebagai praktisi ya, sebagai praktisi di Komite Audit, Komite Manajemen Risiko maupun di Komisaris.
itu sampai 2018 juga. Jadi sampai 2018 saya alhamdulillah bisa mengabdikan diri saya, ilmu saya gitu ya, ketiga pihak tersebut. Nah, tahun 2019 itu diminta oleh Prof. Ali Gufron. Ya, diminta Bupom mau nggak membantu saya di bidang keuangan, yaitu Warek 2. Nah, bagi saya memang punya prinsip bahwa jabatan itu tidak boleh diminta. Tetapi kalau diberi amanah, maka harus diterima. Gitu. Sehingga waktu Prof. Ali Gufron meminta saya untuk membantu, ya saya katakan saya istikharah dulu, dan alhamdulillah saya sudah diskusi dengan suami, diperbolehkan, maka saya mengikuti proses. Ya, jadi untuk jadi wakil rektor 2 kan tetap harus proses gitu ya, dari administrasi maupun dari fit and proper di depan Senat. Alhamdulillah itu bagi saya itu adalah takdir, karena sekian lama begitu saya tidak pernah menjabat apapun. Baru tahun 2019 saya diminta, 2019 itu bulan September ya, September. Itu Pak Bambang. Baik, Ibu berpengalaman di komite audit, komite manajemen risiko, dan komisaris di beberapa perusahaan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman itu di mana aja itu. Ya, saya lulus itu kan 2005 ya, kemudian saya diminta, saya lupa tahunnya ya, saya lupa tahun mulainya. Saya di komite audit waktu itu di Jamsostek, PT Jamsostek. Ya waktu itu PT Jamsostek adalah ya sekarang mungkin BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu saya jadi komite audit dan jadi komite manajemen risiko. Jadi pertama di komite audit itu 2 tahun, kemudian 2 tahun kemudian menjadi komite manajemen risiko. Setelah itu saya menjadi komite audit di PT RNI. RNI itu Raja Wali Nusantara Indonesia. Saya sampai tahun 2014 kalau nggak salah di sana. Jadi 2 tahun juga Pak saya komite audit. Kemudian saya jadi komisaris di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah. Itu selesai tahun 2018. Itu bisa mulai tahun berapa ya? 10 tahun lah. Di sana 10 tahun. Kira-kira. Dunia kini sudah berbeda. Begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. Saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Ibu berpengalaman di lembaga-lembaga bisnis ya, di komite audit, komite manajemen risiko. Nah, sekarang mengurus di lembaga pendidikan. Ada yang beda atau sama saja? Ya, kalau tata kelolanya, saya kebetulan kan memang disertasi saya tentang good corporate governance. Jadi saya di komite audit, komite manajemen risiko maupun komisaris itu juga menerapkan corporate governance tersebut begitu ya. Jadi memang ada tata kelola. Nah, kalau untuk lembaga pendidikan itu tata kelolanya prinsip-prinsipnya sama. Prinsip governance-nya itu sama, hanya proses bisnisnya yang berbeda begitu ya. Proses bisnisnya karena fokus dari proses bisnis. Kalau di komersial itu kan memang lebih kepada ya governance, tidak hanya profit ya semuanya. Nah, di lembaga pendidikan pasti fokusnya itu adalah lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan Universitas Trisakti. Nah, ini yang fokusnya itu ada berarti tergantung visi misinya ya.
Kalau di Universitas Trisakti itu kan visi misinya itu salah satunya menjadi universitas yang berstandar internasional. Nah, ini fokus itu ya bagaimana untuk mencapai standar tersebut. Nah, ini berarti mengikuti betul gitu bagaimana visi misi itu diturunkan menjadi renstra gitu ya, menjadi renov rencana operasional. Nah, itu harus diikuti betul gitu. Nah, kemudian juga fokus keduanya itu adalah meningkatkan kualitas dosen. Itu meningkatkan kualitas dosen itu dari performanya itu seperti apa. Jadi tidak hanya kualitas dari pendidikan di Universitas Trisakti, tapi juga di sini adalah kualitas dosennya harus meningkat gitu. Iya, Itu Pak iya. Bambang ya. Bu, khususnya di universitas swasta ya, kan harus meng-create dananya sendiri itu secara kreatif, karena kemajuannya hanya bisa dicapai kalau pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan itu tercukupi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengelola, baik cara mencari maupun cara memanfaatkannya. Ya, baik, terima kasih. Yang saya lakukan sejak saya menjadi Wakil Rektor 2, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Memang di Universitas Trisakti pendapatan terbesar adalah dari mahasiswa. Walaupun ada pendapatan non-mahasiswa ada. Contohnya adalah mendapatkan hibah-hibah. Nah, kebetulan memang kalau unit usaha belum bisa nih di Universitas Trisakti terkendala dengan adanya kelembagaan. Nah, sehingga yang bisa kita create itu adalah pendapatan dari mahasiswa. Nah, dari mahasiswa itu berarti adalah dari jumlah mahasiswa. Hanya saja Universitas Trisakti ini kan tidak hanya, artinya begini, ada program untuk memberikan beasiswa, gitu kan? Beasiswa dan potongan. Banyak juga mendapatkan beasiswa, ada yang potongan, terutama dari keluarga alumni. Sehingga yang bisa saya lakukan itu selain tadi meningkatkan pendapatan, walaupun mungkin tidak terlalu upaya besar harus meningkatkan atau menambah pendapatan dari SPP atau apa, bukan begitu ya, sehingga meningkatkan jumlah mahasiswa. Dan yang saya lakukan sekarang ini selama ini itu adalah lebih banyak ke mengelola biaya. Jadi mengelola belanjanya itu sehingga lebih efisien. Ini jadi karena kalau untuk menambah pendapatan itu memang relatif tanda petik agak sulit begitu, agak sulit, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengelola belanjanya. Itu kira-kira. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa salah satu strateginya adalah meningkatkan mahasiswa. Nah, kalau boleh gitu dikatakan itu BEP tercapai dengan mahasiswa berapa? Sehingga kalau sudah lebih dari itu berarti sudah sehat gitu kira-kira. Ya, kebetulan kami belum pernah menghitung BEP-nya Pak Sadono. Jadi kalau sebetulnya karena ini BEP itu yang kalau kita hitung itu selalu bervariasi karena tidak bisa mengatakan jumlah mahasiswa sekian, nggak bisa karena jumlah mahasiswa meningkat belum tentu pendapatannya meningkat karena banyak beasiswa, apalagi yang kemarin waktu pandemi itu banyak yang minta potongan gitu ya, jadi emang belum bisa secara stabil itu menghitung berapa jumlah mahasiswa kalau untuk mendapatkan BEP. Belum bisa Pak Bambang Sadono? Ya.
Nah, kalau tidak salah ini misi Universitas Trisakti antara lain kan menjadi entrepreneurial university. Nah, ini apa yang sebenarnya ingin dicapai, Bu? Dan apa saja yang dampaknya terhadap anggaran untuk mencapai itu? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang untuk entrepreneur university itu berarti kan berkaitan dengan segala kegiatan. Yang pertama itu adalah mendorong mahasiswa ini pertama kali mendorong mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur. Nah, ini alhamdulillah di Universitas Trisakti sudah ada program kerjasama ya dengan India ya, yang Wahdani itu Foundation itu sudah jalan. Nah otomatis itu pasti ada kaitannya dengan anggaran karena kita itu pasti mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut. Kemudian juga ada inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu juga mencetak mahasiswa-mahasiswa itu untuk membuat atau semacam menjadi mereka startup gitu ya, program startup. Itu sudah jalan. Untuk berapa mahasiswa saya nggak tahu, mungkin di atas 200 ya kalau nggak salah. Dan itu otomatis juga kita ada sementara ini mengeluarkan biaya. Karena mestinya nantinya itu akan bisa mendapatkan biaya gitu ya. Nah juga ada mata kuliah pasti mata kuliah yang berkaitan dengan entrepreneur gitu. Ini kalau dikaitkan dengan ini ya, kalau program-programnya sih nanti mungkin saya nggak tahu nih Pak Rektor atau Wakil Rektor Sabtu yang bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu. Itu Pak Mamang. Ya. Nah, Usakti juga mencoba menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya reputasi nasional tapi juga global. Tadi sudah disebutkan ada kerjasama dengan berbagai negara. Nah, Ya. tadi juga sudah disebutkan bahwa ini tentu membutuhkan banyak biaya. Nah, seberapa besar sebenarnya dialokasikan dana untuk kerjasama internasional? Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono ya. Jadi ini kebetulan sekarang lagi gencar-gencarnya ini, gencar-gencarnya untuk berstandar internasional. Kalau kerjasama sudah lama ya, kerjasama dengan internasional itu sudah lama sekali. Bahkan kita juga sudah mendapatkan grant ya, grant dari luar. Ini salah satu contohnya adalah grant dari Erasmus ya. Ini tahun ketiga lah, tahun 2023 ini sudah ketiga mendapatkan grant, walaupun belum mencukupi untuk seluruh kegiatan yang dilakukan gitu. Kalau saya saya hitung begitu, ini antara 7 sampai 10% untuk kegiatan internasional. Ini sekarang juga sedang World University Ranking juga sedang WUR itu ya, WUR sedang dilakukan, sedang proses juga. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Baik, sekarang ada fenomena, saya tidak tahu apakah itu terjadi di Trisakti juga, bahwa para pengajar itu dituntut banyak sekali ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif untuk kepangkatan, terutama untuk pangkat-pangkat yang dari negara atau dari pemerintah, sehingga mereka banyak yang disibukkan itu, sehingga mengurangi kesempatan untuk proses belajar mengajar. Bagaimana dengan di Trisakti? Memang di awal saya kan juga sebagai dosen ya. Saya sebagai dosen, saya juga harus menyiapkan mengajar, saya harus menyiapkan untuk jenjang akademik. Itu di awal itu memang berat.
tidak hanya untuk urusan kepangkatan sebetulnya ya, tetapi juga pengajaran. Karena untuk melakukan penilaian, assessment atas setiap mata kuliah itu ada rubrik. Itu di awal memang berat sekali. Tapi kalau sudah lama-kelamaan kok kayaknya sudah sekian semester itu rasanya ya biasa saja begitu. Oke. Kemudian untuk jabatan akademik, sebetulnya memang di jabatan akademik itu banyak sekali terutama permintaan dari kementerian, mungkin asesor lah ya, asesornya itu dokumen itu memang sangat penting. Ini di awal juga kelihatannya berat sekali, berat banget. Untuk BKD juga berat begitu ya. Tapi kalau sudah lama-kelamaan karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan alhamdulillah di Universitas Trisakti itu kan ada sistem. Ada sister gitu ya. Ada sistem itu kalau kita mau memasukkan ke situ sih insya Allah ya akhirnya menjadi biasa saja gitu. Di awalnya memang berat lah. Tapi kalau lama-lama dikerjakan itu nampaknya ya menjadi biasa gitu. Baik Bu, sekarang Universitas Trisakti ini sudah 58 tahun. Nah, mungkin apa saja yang dicapai sampai saat ini kalau menurut indikator kinerja utama perguruan tinggi ini? Ya, kalau saya melihat dalam 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir itu sudah ada meningkat rankingnya Pak. Rankingnya di Jakarta, di Indonesia gitu ya, itu sudah mulai naik lah gitu. Kemudian banyak sekali penghargaan-penghargaan. Saya kebetulan tidak hafal karena saking banyaknya itu penghargaan itu sudah banyak diperoleh oleh Universitas Trisakti. Naik rankingnya gitu. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, apa saja yang sudah dilakukan di Usakti sampai saat ini? Ya, untuk MBKM ya, MBKM itu kita Universitas Trisakti sudah menerima yang inbound-nya ya, inbound-nya itu sudah 2 kali kalau nggak salah, ini sudah 2 batch lah begitu. Masuk ke Trisakti kemarin di batch kedua itu ada 28 mahasiswa dari seluruh Indonesia kalau nggak salah udah masuk. Nah, untuk yang kedua ini kok mahasiswa Trisakti tidak mau ke universitas lain gitu Pak, kayaknya maunya ke industri ya. Kalau yang ke industri itu sudah lumayan, walaupun mungkin belum banyak sekali, tapi sudah ada. Hanya kita menerima nih, kalau kita menerima dari universitas lain sudah banyak. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau menyangkut program Ibu sendiri, selama menjadi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ini, apa saja yang sudah dicapai? Oke, baik. Terima kasih. Saya ini tahun ketiga ya, menjadi karena September 2019 sampai sekarang. Ada 4 bidang di bidang 2. Pertama adalah keuangan, kedua itu untuk sumber daya manusia, ketiga itu aset, keempat itu adalah security atau otorita ya, kalau Trisakti menyampaikan otorita itu adalah untuk keamanan maksudnya. Yang sudah saya lakukan itu merapikan atau menertibkan bagian keuangan. Alhamdulillah tahun lalu itu laporan keuangannya Universitas Trisakti sudah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, itu opini yang paling tinggi ya di ini itu dari Kapnexia ya. Kapnexia itu adalah kantor akuntan publik yang ada afiliasi dengan asing, sehingga kita percayalah gitu ya kualifikasi dari auditornya. Tahun lalu sudah alhamdulillah yang 2021-2022 ya. 2020-2021 itu alhamdulillah laporan keuangannya sudah unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Nah, sekarang ini juga sedang dalam proses audit. Saya berharap mudah-mudahan juga opininya sudah sama. Jadi dari sisi
keuangan alhamdulillah sudah beres. Jadi saya bisa meninggalkan menjadi Warik 2 itu dengan senang. Ini yang di keuangan. Kemudian kalau di SDM ini yang saya lakukan adalah menertibkan segala peraturan-peraturan berkaitan dengan SDM, baik itu untuk dosen maupun untuk tenaga kependidikan atau staf, itu sudah mulai, walaupun belum 100%. Ya, belum 100% rapih, begitu belum seperti yang saya harapkan. Masih ada PR lah. Kemudian yang ketiga adalah masalah aset. Aset itu untuk aset tidak bergerak ya. Jadi tanah, bangunan itu sudah rapi. Walaupun belum 100% juga bisa diselesaikan permasalahannya. Kemudian yang bergerak, aset bergerak, kita sedang menyusun database-nya. Yang dulu belum pernah ini tidak ada database. Ini pelan-pelan ya, mudah-mudahan nanti selesai jabatan saya, mudah-mudahan sudah selesai semua. Kemudian untuk security juga atau keamanan ya, itu kami berkoordinasi lah dengan yang Warik 3, itu berkaitan dengan otorita, itu juga sedang dalam proses perapihan, walaupun tetap saja ada yang harus diperbaiki lah gitu, baik administrasi maupun dari sisi mekanisme untuk keamanan kampus. Itu Pak Bambang. Ya mudah-mudahan lah, belum selesai semua ini, baru tahun ketiga ini belum selesai PR-nya. Bu, terakhir mungkin masih ada catatan-catatan atau harapan-harapan pada institusi, pada sivitas akademika maupun para alumni agar Universitas Trisakti ini keluar benar-benar secara maksimal bermanfaat lah untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang Sardono. Jadi mimpi saya, harapan saya bahwa Universitas Trisakti sesuai dengan visi misinya berstandar internasional, mestinya Universitas Trisakti itu bisa diakui secara internasional karena potensi itu ada. Jadi bisa diakui diakui di internasional gitu melalui rankingnya. Ini perlu dukungan dari seluruh pihak. Satu, pasti pimpinan. Pimpinan itu baik pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi. Juga alumninya. Alumni itu memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong tadi visi misi dari Universitas Trisakti. Jadi alumninya itu, kita itu mempunyai alumni yang banyak sekali dan punya potensi, yakin itu. Karena terus terang alumni dari Universitas itu banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis, baik itu di pemerintahan maupun di privat. Ya, di privat itu artinya di perusahaan itu. Nah, ini dorongannya itu baik itu moral maupun material gitu ya, material itu. Jadi membangun Universitas Trisakti ini sangat dibutuhkan dukungan dari para alumni. Kemudian juga mestinya ya dosen, tenaga pendidikan itu harus profesional. Dan ini kalau semuanya memiliki visi misi yang sama untuk meningkatkan reputasi, kredibilitas dari Universitas Trisakti, insya Allah itu akan bisa terwujud lah gitu. Apalagi ini ada dukungan dari pemerintah, gitu ya, ada dukungan dari pemerintah itu ke Universitas Trisakti itu sangat dibutuhkan. Gitu Pak Bambang. Terima kasih sekali Ibu Dr. Komsyah Akuntan dengan beberapa gelar profesional yang nanti bisa dilihat sendiri karena banyak sekali. Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti bidang administrasi umum dan keuangan. Atas segala informasi dan pengalaman yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
khususnya Sivitas Akademika Trisakti, termasuk para alumni dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, Ibu. Baik. Selamat bekerja, sukses. Amin. Terima kasih Pak Ya. Bambang Sadono. Terima kasih Ya. sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum